Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel Bioskop Playlist, di mana channel ini akan membahas mengenai alur cerita film dari berbagai genre. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung ke filmnya guys. Awal kisah diawali dengan suasana maghrib-maghrib di tengah sawah. Terdapat 4 orang anak. Mereka terdiri dari Gert yang berada di tengah, Ting yang berada di sebelah kiri, Sai yang berada di sebelah kanan, dan Noi yang paling kecil. Maghrib-maghrib lena balik ke Ima, mereka malah bermain ke tengah hutan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan rumah tua yang berada di tengah hutan. Dan Gert pun menceritakan bahwa dulunya rumah tersebut terdapat arwah gentayangan yang bernama Noah. Ia dikunci dalam sebuah kotak dan sudah bertahun-tahun tidak satupun orang yang berani mendekati rumah itu. Sedangkan dari kejauhan terlihat sosok yang mengawasi mereka dari bilik rumah itu. Singkat cerita, mereka pun mulai bermain petak umpet dan Ting lah yang mendapat giliran untuk berjaga. Sedangkan yang lainnya pergi untuk bersembunyi. Gert bersembunyi sendirian, sedangkan Sai mengajak Noi untuk bersembunyi di dalam rumah. Di dalam rumah, Sai menyuruh Noi untuk bersembunyi di dalam lemari, sedangkan dia akan bersembunyi di tengah rumah. Tanpa diduga, di tengah rumah terdapat kotak aneh yang sudah terbuka, dan Sai pun perlahan menghampiri kotak tersebut. Film baru. Beberapa tahun pun berlalu. Shin berpindah ke sebuah kamar. Terlihat ada wanita yang baru bangun dari tidurnya. Ya, dia adalah Sai, anak kecil yang terlihat di awal scene tadi. Pada saat Sai terbangun, dia terheran-heran karena melihat ada beberapa bercak darah di kasurnya. Namun Sai tidak menghiraukannya, karena mungkin saja darah itu adalah darah haidnya yang bocor. Sai pun langsung membersihkan darah tersebut dan segera touch up untuk bersiap-siap bekerja. Alah sia boy, menit cantik sih, Sai udah gede maya. Perlu diketahui, Sai pada saat ini bekerja membantu dokter yang berada di desa tersebut. Saat berangkat menuju tempat dokter, Sai bertemu dengan Gert. Inilah tampang si Gert sekarang guys, lebih mirip kayak opa-opa Korea bukan? Di dalam perjalanan, Gert mengajak Sai untuk bermain ke lapangan daripada harus membantu dokter. Namun Sai menolaknya. Rupanya si Gert ini rada cunih juga guys. Dia mencolek-colek Sai untuk mengajak bermain ke lapangan. Namun si Sai tetap kekeh ingin membantu dokter. Dan setibanya di tempat dokter, ternyata dokter tersebut tidak ada. Dan Gert pun bilang kepada Sai bahwa semalam kota Bangkok atau ibu kota Thailand telah dibom habis-habisan sehingga dokter terpaksa harus pergi ke sana. Dan mau tidak mau, Sai harus bekerja sendirian tanpa adanya dokter di tempat tersebut. Si Gert terus mengajak Sai untuk bermain ke lapangan, namun Sai menolaknya karena dia takut bakal ada pasien yang datang untuk berobat. Dan benar saja, tak lama kemudian ada pasien yaitu anak kecil kecugak beling tepat di bagian tuurnya. Dan hal tersebut sangatlah mengelindukan. Kedua orang tua anak tersebut memberitahu Sai bahwa semalam terdapat kemunculan krease atau dalam bahasa kitanya mah sering disebut kuyang di dekat rumah Sai dan memakan ayam tetangganya. Mereka menyarankan untuk menutup jendela dan pintu ketika hendak tidur dan jangan menjemur pakaian di malam hari. Karena krease atau kuyang akan mengsekam mulutnya dengan jemuran tersebut. Dan Sai pun merasa janggal akan hal tersebut. Karena hal tersebut berhubungan dengan darah yang Sai temukan ketika dia bangun tidur tadi. Singkat cerita, malam pun tiba guys. Sai, ayah, dan neneknya sedang makan malam di luar rumah. Di sela-sela makan, mereka membicarakan perihal kuyang yang belakangan ini meneror kampung mereka.
Dan ayahnya Sai pun sebagai ketua RT di Thailand akan mengajak warga ngeronda agar kuyang tidak meresahkan kampung mereka lagi guys. Tak lama kemudian datanglah Ting yang ternyata sudah memiliki anak. Jert dan membujuk Sai untuk menikah saja dengan Jert. Kata si Ting karena si Jert itu ganteng Sai. Si Jert itu mirip opa-opa Korea. Katanya kayak gitu cenah. Namun Sai merasa belum siap akan hal tersebut. Karena si Sai tidak suka dengan jokes ibu-ibu, Ting pun pamit pulang. Waktu menjelang larut malam, Sai pun segera tidur dan menutup semua jendela dan juga pintu. Pada saat Sai tertidur, dia bermimpi aneh guys. Dia memimpikan rumah yang berada di scene awal barusan dan memimpikan pejit dan juga jerawan hewan serta penampakan kuyang dalam mimpinya. Tanpa terasa pagi pun pagi, Sai terbangun dengan kondisi kamar acak-acakan dan jendela yang sudah terbuka. Dia terkejut melihat banyak darah di kasurnya kali ini, dan Sai melihat dadanya yang terdapat bekas luka memerah. Di tempat kerja pun Sai hanya bisa bingung kenapa jendela kamarnya bisa terbuka dan banyak bekas darah di kasurnya. Karena kekepoannya tersebut, Sai pun mengajak Jert untuk pergi ke tengah hutan untuk mendatangi rumah tua yang berada di dalam mimpinya tadi. Setelah berada di tengah hutan, Sai dan Jert melihat seorang yang membawa obor dari kejauhan. Karena takut dikira jinah di hutan, mereka pun bersembunyi di balik pohon. Perlahan-lahan orang tersebut mendekat dan Sai pun menilik-niliknya. Dan tanpa diduga orang tersebut adalah Noi, anak paling kecil yang kita lihat di awal scene tadi. Sai dan Jert pun menghampiri Noi. Sai yang sangat senang melihat Noi kembali, dia langsung memeluk si Noi. Dan pada saat inilah hati Jert dan hati saya pun terguncang melihat Sai berpelukan dengan laki-laki lain. Jert, Noi. Rupanya Sino ini datang tidak hanya sendirian guys, namun dia juga membawa rombongan pemburu krease atau pemburu kuyang atau disebut juga kuyang hunter yang dipimpin oleh dukun gimbal. Supaya kita mudah menyebutnya, kita sebut aja dia si Abah. Si Abah menceritakan kepada warga bahwa dia dan rombongannya berasal dari desa seberang yang bernama Desa Salaya. Di sana mereka sudah membabat habis kuyang-kuyang yang berada di sana. Mereka juga membawa bukti kepala kuyang yang sudah mereka dapatkan. Di tengah obrolan si Abah tersebut, dia menceritakan bahwa apabila krease atau kuyang tersebut meludah, meminum air, maka apabila orang lain yang meminumnya tersebut wanita, maka wanita tersebut akan menjadi kuyang juga. Dan apabila yang meminumnya itu laki-laki, maka laki-laki tersebut akan sakit dan lama-kelamaan akan mati. Kemudian si Abah pun menawarkan perjanjian kepada bapaknya Sai selaku ketua RT di Thailand. Dia akan memburu kuyang yang meneror desanya asalkan dia diberi tempat untuk istirahat di sana. Dan bapaknya Sai pun setuju akan hal tersebut. Setelah rapat RT selesai, para warga pun pulang. Karena Jert punya hati kasih Sai, Jert pun berniat untuk mengantarkan pulang ke rumahnya. Namun, belum saja beberapa langkah mereka melangkah, Sai merasakan dadanya sakit dan memutuskan untuk pulang sendirian saja. Tapi Jert khawatir kepada Sai, namun si Sai itu tetap kekeh ingin pulang sendirian, dan akhirnya si Jert pun mengiyakannya. Shin pun berpindah ke kamarnya si Sai. Dia terbangun sambil ngapan, kemudian ongkek ketik, dan juga Sai terkejut ketika melihat jendelanya yang sudah terbuka. Ditambah lagi, Sai melihat lebih banyak darah di kasur dan juga di dadanya daripada malam-malam sebelumnya. Di depan rumah Sai terdapat banyak orang yang berkumpul menyaksikan bangkai kerbau yang dimana pejit-pejit dari kerbau tersebut berserakan. Dan membuat video ini akan dolar kuning jika tidak disensor. Maaf guys, disensor guys. Sai keheranan melihat kejadian janggal tersebut. Dan dia dihampiri oleh Noi yang sedang mencari Jert. Noi mengajak Sai untuk mencari Jert dan ternyata si Jert sudah bergabung dengan aliansi Kuyang Hunter.
Noi melarang Jert untuk bergabung dengan aliansi Kuyang Hunter, namun Jert tetap kekeh ingin menjadi bagian dari Kuyang Hunter. Mungkin karena ingin terlihat keren di mata Sisa ya guys ya. Kemudian malam pun tiba. Di kamarnya, Sai mengobati dadanya yang luka, dan dari luar Jert yang care kepada Sisai menyuruh untuk menutup pintu dan jendela, dan dia akan bersiap untuk menjalankan misi pertamanya sebagai Kuyang Hunter. Kuyang Hunter membagi 3 grup. Grup pertama dipimpin oleh si Abah, grup kedua dipimpin oleh bapaknya Sisai, dan grup ketiga dipimpin oleh si Jert. Di sisi lain, tepatnya di kamarnya Sai lagi ripuh nyekelan dadanya sambil engap-engapan. Sai berguling ke kiri, Sai berguling ke kanan, dan sambil kesakitan. Dalam penglihatannya, Sai melihat lagi rumah yang berada di tengah hutan sambil ada beberapa footage yang cukup aneh dan juga menyeramkan. Dan tak lama kemudian, ternyata, Sisai akhirnya fusion menjadi Kuyang. Kemudian Shin pun berpindah ke rumahnya si Ting yang dimana dia sedang asyik bobo dengan suaminya. Tiba-tiba Ting pun terbangun karena memiliki perasaan tidak enak. Dan benar saja saat dia terbangun, anaknya si Ting sudah tidak ada karena dibawa oleh Kuyang Sai. Karena panik, Ting pun membangunkan suaminya, dan suaminya Ting ngebecir tarik mencari di mana Kuyang Hunter berada dan meminta tolong kepada si Abah dan kawan-kawan. Segera si Abah pun dan kawan-kawan menolongnya dan menembaki Kuyang Sai. Tapi karena faktor usia, tembakan si Abah pun banyak yang miss dan akhirnya Kuyang Sai pun mengalah kepada si Abah karena takut gak sopan guys. Dan anaknya si Ting pun berhasil diselamatkan. Di tengah ketegangan, si Noi malah asyik ngorak belut di sawah guys. Dan dia melihat cahaya merah terbang di atas kepalanya. Noi pun segera mengikuti kemana cahaya merah itu pergi. Dan Noi pun terus mengikuti cahaya tersebut. Dan pada akhirnya dia melihat cahaya tersebut masuk ke dalam rumahnya Sisai. Noi pun mengejarnya. Karena kepo, Noi mengambil tangga dan melihat ke dalam rumahnya Sisai. Dan benar saja guys, Noi terkejut melihat Sai yang sedang fusion dari mode Kuyangnya. Melihat kejadian tersebut, Noi terkejut dan merasa tidak percaya bahwa Sai lah selama ini yang menjadi Kuyangnya guys. Setelah Sai sadar, dia juga terkejut melihat Noi yang sudah mengetahui akan identitas dia sebenarnya. Jadi mereka berdua saling terkejut-terkejutan guys satu sama lain. Di sini Sai merasa kecewa kepada dirinya sendiri karena orang yang dia cintai mengetahui akan identitas dia sebenarnya. Kemudian Jert yang datang berkunjung pun malah balik lagi karena melihat kondisi Sai yang sedang bersedih. Di lain tempat, Noi yang sedang pingsan dibangunkan oleh biksu. Ternyata biksu tersebut sudah mengetahui perihal sejarah perkuyangan dari zaman dahulu kala. Beliau menceritakan bahwa kuyang itu bermula karena dulu ada 2 orang suami istri yang melakukan praktek ilmu hitam. Namun tidak kesampaian guys, sehingga ilmu tersebut menyerang balik orang tersebut dan merubahnya menjadi kuyang. Yang cewek disebut krease atau kuyang, sedangkan yang cowok disebut kerahang atau iblis bersayap. Biksu pun bertanya kepada Noi, "Noi, apa yang kamu risaukan?" Dan Noi pun menjawab, "Krease tersebut adalah orang yang saya kenal, Biksu." Kemudian Biksu pun memberikan nasihat kepada Noi bahwa kamu harus percaya dengan apa yang kamu lihat, Noi. Tapi kamu juga harus melakukan apa yang hatimu katakan. Shin pun kembali ke kamarnya si Sai, yang dimana Sai lagi berubah ke mode kuyangnya guys. Namun tidak disangka, di situ Noi dengan baik hati pergi ke rumahnya Sai dengan membawa 3 ekor ayam untuk Sai makan dalam mode kuyangnya. Hal ini bertujuan agar Sai tidak perlu berkeliaran mencari makanan dan tetap berada di dalam rumah.
Dan pada keesokan paginya, Sai pun terbangun keluar kamar dan melihat Noi yang berada di sana. Sai pun terharu akan kebaikan Noi yang telah membantunya dan tidak takut kepadanya. Malam demi malam terus dilalui dengan kegiatan yang sama, yang dimana Noi selalu memberi makan Sai dalam mode kuyangnya. Namun karena stok ayam yang semakin menipis, Noi pun bertanya kepada biksu. "Biksu, apakah ada cara lain agar seorang berhenti berubah menjadi kuyang?" kata si Noi. Dan biksu pun menjawab, "Ada, Noi, yaitu dengan cara memakan tumbuhan yang bernama herbal krese yang hanya tumbuh di tengah hutan. Maka dari itu orang tersebut tidak akan menjadi kuyang dalam waktu 1 malam." Kemudian Shin pun berpindah ke rumah sakit yang dimana Noi dan Sai kedatangan pasien anak kecil yang sedang sakit flu. Mereka pun menanyakan sambil merawat anak kecil tersebut. Hingga kemudian Jert pun datang ke rumah sakit tersebut sambil membawa termos berisikan jus, dan Jert melihat Sai dan Noi yang sedang duduk berdampingan sambil bermesraan di dekat anak tersebut. Si Jert memberikan jus tersebut kepada Sai dan Sai pun meminumnya dan meletakkan sisanya di atas meja. Sai kemudian dipanggil sebentar untuk mengobrol dengan Jert, dan Jert memberitahu kepada Sai akan ada perburuan besar-besaran kuyang malam ini, dan Sai pun mengiyakan hal tersebut. Namun guys, di sisi lain anaknya yang sedang sakit tersebut ternyata culametan guys, dan ngacai melihat jus yang diminum oleh Sai tadi. Dan apakah kalian masih ingat dengan perkataan si Abah di awal? Bahwa apabila ada orang lain yang meminum minuman yang telah diminum sebelumnya oleh penderita kuyang, maka dia pun akan menjadi kuyang juga guys. Dan benar saja guys, pada malam hari bocil culametan tersebut kejang-kejang dan berubah menjadi kuyang mode Alight. Para penduduk pun karepo melihat kejadian tersebut, dan tentu saja si Abah dengan rombongan kuyang hunter pun datang dan memancing kuyang mode Alight tersebut dengan seekor cak-cak. ออกมาเถอะหนูออกมากินนี่ก่อน Setelah kuyang mode Alight tersebut tergiur dengan daging cak-cak, para kuyang hunter pun menembaki bocil kuyang tersebut, dan akhirnya tamatlah riwayat kuyang mode Alight tersebut guys. Keesokan harinya kuyang mode Light pun dimakamkan dengan cara dibakar. Si Abah pun bertanya kepada orang tua almarhumah, "Tahu bulat, anjing. Anakmu sebelumnya pergi kemana?" Orang tuanya pun menjawab, "Kemarin anak saya pergi ke rumah sakit karena flu biasa. Dan saat waktu pulang-pulang di malam hari dia berubah menjadi kuyang mode Light," katanya. Dengan insting kuyang hunter, si Abah pun mencurigai bahwa Sai lah si beang keroknya. Di sisi lain, Sai kecewa dengan dirinya sendiri karena sudah meletakkan minuman di dekat almarhumah bocil kuyang tersebut. Dan kini si Sai diawasi oleh si Abah dan juga para kuyang hunter. Kemudian si Noi pun tidak tinggal diam guys. Dia berusaha mengajak Sai untuk pergi ke tengah hutan untuk mencari herbal kreasi atau obat kuyang supaya Sai bisa sembuh. Dan tanpa diduga dari kejauhan terlihat si Abah dan para kuyang hunter pun mengintai kepergian Sai dan juga Noi ke tengah hutan. Noi membawa Sai ke tengah hutan dekat rumah tua untuk mencari letak di mana obat kuyang berada. Dan tanpa diduga guys, banyak sekali obat kuyang yang menyala-nyala pada malam hari di sana.
Mereka pun sangat senang karena pada akhirnya mereka menemukan obat agar Sai bisa sembuh dari penyakit kuyangnya guys. Di balik kesenangan mereka berdua dan nuansa obat kuyang yang menyala-nyala pada malam hari, timbullah rasa ingin cumui di antara mereka guys. Namun sebelum cumui, si Sai memperingati Noi bahwa apabila mereka berdua cumui, maka Noi akan sakit dan lama-kelamaan akan mati. Kemudian si Noi pun menjawab kepada Sai, "Bahayalah Sai, mati mah urusan engke, yang penting mah cumui nomor 1. Begitulah kira-kira isi hati si Noi dan pikiran si Noi kali ini guys. Selanjutnya muncul sponsor dolar kuning di mana tayangan ini tidak pantas untuk kalian tonton. Tak lama kemudian si Abah dan Jert pun datang. Jert yang melihat gebetannya bercumui dengan Noi langsung ngajak bayuan Noi 1 lawan 1. Sedangkan si Sai pergi ke dalam rumah. Ikan Sir ni melantuk tua cing-cing. Di dalam rumah tua, Sai melihat kotak yang dulu dia lihat, dan pada waktu Sai ingin menghampiri kotak tersebut, timbullah flashback guys. Bahwa pada saat awal scene tadi, Sai telah tercumui oleh kuyang senior, dan makanya pada saat ini Sai menjadi kuyang. Dan Sai di situ berhasil menumbangkan kedua pasukan si Abah tersebut guys. Pada saat si Abah ingin menembak Sai, dia dihalangi oleh si Jert yang baru beres menang bayuan 1 lawan 1 dengan Noi. Hal tersebut tentunya membuat si Abah murka dan mendorong Jert keluar. Dan tanpa diduga dan tanpa disangka-sangka, ternyata si Abah merupakan kerahang atau iblis bersayap. Dan si Abah pun mengejar Sai, tapi si Abah gagal untuk mendapatkannya. Pada keesokan harinya banyak warga yang mati akibat pengejaran si Abah dengan Sai dalam mode jurik mereka masing-masing. Jert yang selamat akhirnya dibawa oleh si Abah ke rumahnya. Di sana para warga, si Noi dan juga ayahnya si Sai menanyakan, siapakah yang sudah membuat keonaran sehebat ini kepada si Abah. Dan si Abah pun menjawab, anakmu lah yang sudah melakukan semua ini, dan anakmu lah yang menjadi sosok kuyang sesungguhnya selama ini. Noi yang berada di sana pun segera ngebecir lompat untuk menyelamatkan Sai, karena Noi telah mendengarkan perkataan si Abah tersebut. Di sisi lain, Sai yang sebentar lagi akan berubah menjadi mode kuyang, dia lupa menaruh obatnya di mana. Karena terdengar berisik dari kamarnya si Sai, neneknya Sai pun bertanya kepada Sai, "Sai, ada apa berisik-berisik seperti ini, Sai?" kata si nenek. Sai pun menjawab, "Nek, tahu nggak di mana obatku yang Sai berada?" Karena si nenek sudah pikun, dia lupa menaruh di mana obatnya si Sai berada. Sedangkan di luar rumah Sai sudah banyak warga yang siap untuk menyaksikan bahwa Sai lah kuyangnya. Sama seperti apa yang telah si Abah katakan, tapi ayahnya Sai menahan mereka dan akan memanggil sendiri si Sai untuk datang. Ayahnya Sai pun berkata, apabila benar Sai adalah kuyangnya, silahkan tembak dia. Dan apabila Sai bukan kuyang, maka biarkanlah dia untuk hidup. Tak lama kemudian Sai pun datang dan dia tidak menjadi kuyang karena dia sudah memakan obat herbal krease yang dianjurkan oleh si biksu tadi. Di situ pun si Abah menginginkan Sai untuk jujur bahwa sebenarnya dialah krease atau kuyang yang berada di desa tersebut. Dan si Abah pun meminta dukungan kepada si Jert supaya Sai mengaku bahwa dialah kuyangnya. Namun si Jert tidak mengakuinya dan malah menuduh si Abah hampir memerkosa Sai di tengah hutan. Kemudian para warga pun terkejut akan pengakuan si Jert tersebut. Namun si Abah yang terpojok akhirnya dia menyandera ayahnya Sai supaya dia bisa kabur. Dan alhasil si Abah pun berhasil kabur guys. Shin pun berpindah ke kamarnya si Jert yang dimana dia baru pulang dari perkumpulan tadi.
Namun belum saja si Jert duduk, tiba-tiba di belakangnya Jert muncul si Abah yang kesal karena Jert telah memfitnah dan si Abah pun menggigit Jert dalam mode iblisnya. Hari demi hari pun berlalu. Jert yang terkena gigitan si Abah tadi, perlahan dia menjadi iblis juga guys. Dimulai dari giginya yang rontok, kemudian badan dan juga wajahnya yang mengelupas perlahan juga berubah. Saya yang ingin berterima kasih kepada Jert karena sudah menolongnya dari tuduhan si Abah, akhirnya mendatangi rumah Jert. Dan alangkah terkejutnya saya bahwa Jert sudah 50% hampir menjadi iblis. Pada waktu itu saat Sai menolak diantar pulang karena dadanya sakit, sebenarnya Jert mengikuti Sai dan alangkah terkejutnya Jert ketika melihat Sai lagi mukbang jeroan kerbau sendirian. Cái khó củaคือครั้งแรกที่เจอ Alasan Jert untuk mengikuti pasukan Kuyang Hunter pun tujuannya adalah untuk menyesatkan para Kuyang Hunter agar menjauh dari desa, supaya Sai tetap aman dalam mode kuyangnya. Tapi semua perjuangan Jert itu pun malah dibayar dengan sakit hati dari Sai-nya sendiri. Sai malah selalu memilih berduaan dengan Noi. Jert yang selalu melihat Sai berduaan dengan Noi pun dia merasa sakit hati guys. Lari sai mereka Mendengar cerita Jert tersebut, Sai pun terharu dan tidak menyangka bahwa Jert sebenarnya adalah orang yang sangat baik dan telah melindungi selama ini. Singkat cerita, keesokan harinya pada waktu malam, Sai dibawa oleh ayahnya untuk menonton layar tancap di lapangan. Hal ini bertujuan agar orang-orang tidak lagi mengira bahwa Sai adalah Kuyang guys. Namun karena Sai lupa untuk meminum obat Kuyang, baru saja duduk, Sai langsung bereaksi dan kemudian berubah menjadi Kuyang pada saat itu juga. Sai, Saiมึงไปไหน Sai, 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 Sai. Si Abah pun sarwana berubah menjadi iblis bersayap dan duet untuk menemui Sai. Singkat cerita, si Jert dan si Abah pun tiba di lokasi layar tancap tersebut dan langsung menggiwing kepalanya si Sai. Belum saja Jert ingin membunuh Sai, datanglah Noi yang memberitahu dan menyadarkan Jert bahwa itu adalah Sai. Kau jangan membunuhnya dan dia adalah sahabatmu Jert, kata si Noi. มึงจะทำอะไรสายเลยกูขอร้อง Mendengar hal tersebut, Jert yang masih memiliki perasaan pun akhirnya memilih untuk melepaskan Sai dan dia lebih memilih untuk mengajak Baiwan dengan si Abah. Aksi baku hantam antar iblis pun berlangsung. Namun singkat cerita karena Jert masih newbie sedangkan si Abah adalah iblis senior, Jert pun akhirnya modar dicabut jantungnya oleh si Abah. Dengan kematian Jert tersebut, sekarang si Abah mengincar Sai guys. Dimana mereka bergelut di saat si Abah akan membunuh Sai, tiba-tiba
Dan si biksu pun langsung menembak si Abah. Karena AWP biksu tersebut levelnya udah mak, tentu saja si Abah auto die dan jatuh tak berdaya. Di situ terjadi flashback sebentar guys, dimana kita semua akan terkejut bahwasannya pada zaman dahulu, si biksulah dan istrinya yang melakukan praktek ilmu hitam. Dan ilmu tersebut membuat istrinya yang menjadi kuyang senior guys pada waktu di awal scene tadi. Karena penyesalan tersebut, istri si biksu pun akhirnya dikurung di dalam kotak yang kita lihat di awal scene barusan guys. Dan karena sekarang si biksu udah tobat, dia pun menyuruh Noi untuk membawa Sai ke Bangkok. Biksu tersebut mengarahkan arah yang dimana Noi harus melewati sungai untuk sampai ke Bangkok. Noi pun langsung segera pergi dan membawa badannya Sai yang sudah banyak luka karena diamuk massa guys. Mereka berdua pun langsung pergi ke arah sungai, sedangkan dari arah belakang banyak warga termasuk ayahnya Jert yang mengejar mereka. Setibanya di sungai, Noi pun nyimpan badannya Sai di perahu dan nyuruh Sai untuk bergegas ikut. Namun, Sai yang teringat dengan perkataan Jert dan ketulusan hatinya Jert pun memilih untuk tinggal. Dan Sai hanya memberikan ciuman perpisahan kepada Noi dalam mode kuyangnya guys. Suasana haru kerasa banget di sini guys. Singkat cerita, karena kebanyakan bacot dan drama-dramaan, Sai pun kena headshot oleh bapaknya Jert yang sudah dendam karena anaknya mati oleh karena Sai. Akhirnya Sai pun mati dan kenang-kenangan indah pun mewarnai akhir film ini guys.สัญญานะ สัญญา Oke, karena saya udah mati berarti filmnya pun telah berakhir. Nah guys, gimana filmnya guys? Oke, sebelumnya gue mau mohon minta maaf dulu guys karena ini baru pertama kali gue bikin alur cerita. Jadi mohon kalau misalnya omongan-omongan gue tuh rada cadel atau gimana, soalnya rada grogi juga guys gitu. Sama modal juga ini cuman mic recorder doang sih. Jadi mohon dimaklum ya guys. Mohon maaf. Kalau menurut gue ini film si Human Kiss ini apa ya, bagus sih buat ditonton gitu. Filmnya film horor tapi nggak terlalu takut juga. Mungkin sekian dulu video dari Bioskop Playlist. Semoga kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.